Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita semua tahu jika membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tak membacanya berarti menggugurkan sahnya sholat kita. Tapi tahukah kamu jika ternyata ada waktu-waktu tertentu yang tak mewajibkan bacaan ini? Kondisi seperti apa saja kah itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebagai salah satu surah dalam Al-Quran yang selalu dibaca, mungkin banyak di antara kita yang hanya membacanya mengikuti orang tua kita, tanpa tahu alasan kenapa surah ini selalu ada dalam tiap sholat. Dalam buku Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran karya Imam As-Suyuti, dijelaskan jika berbeda dengan surah lain yang memiliki Asbabun Nuzul atau sejarah diturunkan. Al-Fatihah uniknya tak memiliki sejarah tersebut. Tapi alasannya pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan langsung oleh Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sahabat Rasulullah. Surah Al-Fatihah turun di Mekah dari perbendaharaan di bawah Arsy. Riwayat lain menyatakan, Amr bin Shalih bertutur kepada kami, ayahku bertutur kepadaku. Dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi berdiri di Mekah, lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda saat Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran pada beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sab'ul Matsani dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Al-Fatihah bermakna pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat manusia. Karena itu, semakin banyak kita membacanya, semakin banyak pula doa yang dipanjatkan. Dan harapannya semakin mudah juga kita mendapatkan hajat yang dinantikan selama ini. Surah Al-Fatihah juga memiliki banyak keunikan dan sangat populer. Baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Baik dari kaum du'afa sampai mereka yang bertahta. Bahkan terkadang dijadikan jimat sebagai sebagian orang. Pasalnya, banyak ahli tafsir mengungkapkan, jika surah ini adalah ringkasan dari keseluruhan Al-Quran dan masih banyak lagi hal menarik lainnya. Mari kita bedah sedikit demi sedikit. Tahukah kamu jika salah satu gelar surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran? Karena bisa merangkum seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari 114 surah dan 6.666 ayat. Selain itu, surah ini merupakan salah satu surah penyembuh yang menjadi andalan orang-orang ketika sakit. Tapi tentu harus dengan jalan yang baik, bukan syirik. Dengan sepenuh hati, kita dianjurkan membaca surah ini dan mengharap kesembuhan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya mengagungkan namanya, mengakui jika kita lemah di hadapannya, dan mengagumi kebesarannya. Maka ikhtiar ini harapannya bisa menyembuhkan penyakit medis dan non-medis yang sedang kita alami. Salah satu upaya yang banyak dilakukan oleh muslim adalah metode ruqyah. Dalam metode ini, surah Al-Fatihah menjadi salah satu mantra yang dibacakan untuk mengusir jin dan roh jahat yang bersemayam dalam tubuh manusia. Bacaan ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang paling penting juga, karena surah ini menjadi salah satu rukun sholat dan bisa menggugurkan sholat kita. Kalau surah ini kita skip begitu saja. Rasulullah SAW sudah sangat tegas dengan aturan yang satu ini. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Namun ternyata ada beberapa momen yang membolehkan kita tak perlu membaca Al-Fatihah. Apakah berarti kita telah sesat dan memilih golongan atau sekte lain? Tidak sama sekali. Pernahkah kamu mengalami masbuk? Masbuk, kondisi ketika kamu ingin berjamaah tapi kamu tertinggal sementara imam sudah mengerjakan beberapa rakaat. Nah, saat masbuk pada sholat maghrib misalnya, imamnya sudah membaca surah-surah pendek, namun kamu baru datang.
Mungkin kamu akan kebingungan dan bertanya-tanya, duh, ini baca Al-Fatihah dulu nggak ya? Tapi kalau baca Al-Fatihah nanti nggak sempat karena udah mau ruku. Apa dibaca aja tapi ngebut ya? Atau nggak usah dibaca deh, kan ngikutin imam. Pertanyaan seperti ini bisa saja berkelabat di kepala kamu dan akhirnya membuat kamu yang tadinya ingin khusyuk tapi malah ambyar, pecah konsentrasi. Ternyata Islam telah mengatur hal-hal seperti ini. Bagi makmum masbuk, membaca surah Al-Fatihah adalah sunnah. Jadi tadi baca pun sebenarnya tak masalah, meski aturan awalnya mewajibkan surah Al-Fatihah ketika sholat. Syekh Asy-Syafuri dalam bukunya Nasihat Langit Penenteram Jiwa menyebutkan bahwa imam dibebani tugas untuk menanggung bacaan Al-Fatihah makmum. Jadi, jika makmum melakukan takbiratul ihram setelah imam melakukan ruku, maka makmum tak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Meskipun yakin bisa menyusul gerakan imam. Yang wajib makmum tersebut lakukan adalah mengutamakan rukuk bersama imam. Karena sebagaimana yang kita pahami, mengikuti imam hukumnya wajib. Nah, sedangkan dalam kondisi ini, membaca Al-Fatihah itu tidak wajib. Ada beberapa aturan lain soal Al-Fatihah yang juga penting untuk kita ketahui. Misalnya saja ketika imam membaca Al-Fatihah dengan suara nyaring. Sebagai makmum, apakah kamu sering membaca surah lain atau tetap ikut membaca surah Al-Fatihah? Jika kamu membaca surah lain, maka kebiasaan ini harus dihilangkan saat sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah merasakan kekesalan karena ini. Dari Ubadah diriwayatkan ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh. Beliau merasa terganggu dengan bacaan nyaring makmum. Setelah selesai sholat, lalu beliau menegur, aku kira kalian membaca yang sama di belakang imam kalian. Ubadah berkata, kita sama-sama menjawab ya Rasulullah. Demi Allah benar begitu. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melakukan demikian kecuali bacaan Ummul Quran. Sesungguhnya, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, sebaiknya makmum tetap membaca surah Al-Fatihah ketika imam juga membacanya secara nyaring. Sebab tidak ada dalil sahih yang menunjukkan jika surah Al-Fatihah harus dibaca setelah imam. Namun bagaimana jika sholat asar dan zuhur dengan bacaan sholat yang dizir atau dibaca dengan suara kecil, bahkan nyaris tak terdengar makmum? Maka makmum tetap harus membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum menyambungnya dengan surah-surah lain. Tapi, lagi-lagi ini berbeda jika kondisinya sedang masbuk. Kami ulangi sekali lagi, bacaan Al-Fatihah untuk jamaah yang masbuk hukumnya sunnah saja. Sahabat beriman, semoga dilema-dilema kamu tentang surah Al-Fatihah saat masbuk sudah terjawab. Pernahkah kamu masbuk sebelumnya? Share informasi ini ke sesama sahabat beriman agar pahala kita makin berlipat ganda. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.